Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Kurniawan dari SMA Negeri 1 Cibeber, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tugas modul 2.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Bapak Dian Mustafa sebagai coach dan Bapak Iwan Setiawan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Pak Dian, hari ini ada jadwal coaching bersama dengan Pak Iwan ya? Iya. Oke, sebelum coaching, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oh, boleh Pak ya. Saat nanti Pak Iwan coaching bersama dengan coaching nanti ya Pak Iwan. Nah, jadi yang pertama nanti rubrik itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian nanti bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Kemudian nanti coaching dapat merespon pertanyaan yang diajukan dari Bapak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, saya perlu diingatkan kembali tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum memulai nanti coaching, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagian mana yang nanti Bapak ingin saya amati? Saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya ingin Bapak nanti mengamati saya mendengarkan dan merespon coaching saya nanti dengan tepat. Baik. Kemudian apa harapan dari observasi yang nanti dilakukan ketika Pak Dian coaching bersama dengan Pak Iwan? Saya berharap nanti memang saya merasa cukup di bagian mendengarkan aktif ya Pak. Cuman saya ingin memastikan bahwa saya menangkap dan merespon setiap poin yang disampaikan oleh coach ya, dengan tepat. Baik Pak Dian, dicukupkan dulu untuk kegiatan praobservasi ini. Silahkan nanti Pak Dian melakukan coaching dengan Pak Iwan. Baik Pak, ya siap. Mudah-mudahan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Dian. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Pak Dian mengganggu, ada waktunya. Boleh Pak, tenang saja. Ada kok, saya lagi kosong. Begini Pak Dian, saya ada permasalahan yang dihadapi oleh saya ketika saya di lapangan, terutama dalam proses pembelajaran Pak Dian. Itu dari obrolan ini nanti kita kan ini lagi ngobrol ini ya Pak. Iya. Masalah nanti dari obrolan kita ini apa yang ingin Pak Iwan harapkan? Sebenarnya yang diharapkan oleh saya pribadi ini sebenarnya hanya untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi gitu Pak Dian. Iya, Karena memang jujur saya pribadi ketika saya mengajar ini masih ada siswa yang bolos di jam pelajaran saya Pak Dian. Oh, permasalahan gitu. itu. Jadi Pak Iwan ingin mendapatkan solusi atau mencari solusi dari permasalahan ketika mengajar di kelas. Iya. Ya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa maksudnya? Permasalahannya sebenarnya masih ada gitu kan. Beberapa siswa ketika saya masuk jam pelajaran saya itu ada beberapa siswa yang
yang jam pertama ada gitu kan. Iya. Nah ketika saya masuk ternyata siswa tersebut nggak ada, masa mau apa atau kemana gitu kan, gitu. Jadi saya juga udah pernah mencoba gitu kan untuk apa namanya menggali informasi itu, ternyata siswa itu malah ada di warung. Oh gitu. Terus waktu itu yang Pak Iwan lakukan, apa? Saya waktu itu saya udah mencoba ya, pernah memanggil anak-anak yang tidak masuk sekolah itu, semua udah memanggil. Saya udah berikan arahan-arahan ya, berikan ya termasuknya apa supaya nantinya untuk kedepannya supaya ikut dalam pelajaran saya. Ya, sampai. Dan hasilnya memang ini saya juga ini permasalahannya nih ya. Ketika saya udah panggil ternyata masih pertemuan berikutnya lagi masih gitu aja gitu Pak, permasalahannya itu Pak. Terus Pak Iwan sempat berpikir tentang solusi lain, ada apa cara-cara kira-kira yang lebih efektif? Kalau saya berpikir nih kayaknya alangkah baiknya ya, karena memang untuk memanggil dengan siswanya udah gitu kan, tidak ada ininya kan, maka saya begini apa namanya lebih berkolaborasi kayaknya harusnya. Jadi intinya harus kolaborasi dengan orang tua siswa, dengan wali kelas ya, dan saya itu kayaknya. Oh, jadi kolaborasi ya, Iya. dengan orang tua siswa, kemudian kan biasanya kita kan di kelas itu terbatas waktunya ya. Iya, terbatas. Memang perlu kerjasama gitu ya, kerjasama antara sesama guru, kemudian orang tua siswa, wali kelas. Iya. Supaya memang dalam membina siswa itu tentu ya kita tidak cukup kita gitu Iya. di kelas, dan bagus itu idenya. Kira-kira dalam bentuk seperti apa itu kolaborasinya, misalkan komunikasi apakah gimana, apa pertemuan khusus itu gimana? Ya, nanti untuk kedepannya yang jelas nanti ada semacam pemanggilan untuk orang tua ya, supaya nanti takut ada, supaya ketahuan permasalahan, takut ada permasalahan di ketika datang ke sekolah kan apa namanya dengan permasalahan di rumah malas untuk belajar gitu, misalnya kan mungkin itu. Jadi inti panggil orang tuanya nanti dengan wali kelas, akan berembuk di situ nanti untuk apa namanya menyelesaikan permasalahan itu. Bagus itu Pak Iwan, memang itu bisa dilakukan ya, karena dirapatkan komunikasi dengan orang tua lebih intens lagi. Berarti solusi yang Pak Iwan tawarkan atau Pak Iwan gali itu bagus Pak Iwan, karena ya bisa, kalau kita sering komunikasi dengan orang tua maka kita juga akan mengarahkan ketika ke anak gitu ya, untuk supaya anak itu lebih aktif lagi dan masuk kelas gitu. Juga bisa dilakukan kapan? Rencana nih secepatnya sih ya, nanti kayaknya minggu depan juga udah ada pemanggilan ke orang tua, dan nanti saya akan ngobrol dengan wali kelas. Ya kelas nanti minggu depan insya Allah akan ditindak. Berarti langkah berikutnya yang lakukan adalah koordinasi tentu ya. Iya. Kelas kemudian nanti ke konsultan, menaikkan surat. Saya kira bagus itu. Nanti saya tunggu informasi ya Pak Iwan ya. Siap. Luar biasa itu Pak Iwan itu untuk mengaktifkan siswa di kelas dengan cara intensifkan kerjasama atau komunikasi dengan orang tua siswa. Baik Pak Iwan, itu. Ya, terima kasih ini Pak, biasa saya tunggu kabar baik. Ya, siap. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, terima kasih. Siap. Sama-sama Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Pak. Pak Dian tadi telah melakukan coaching bersama dengan Pak Iwan ya? Ya betul Pak. Ya. Sebelum penutupan Pak Dian ya. Ya betul. Jadi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan pada sesi pasca observasi ini. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oke baik Pak. Saya merasa cukup baik Pak ya. Saya merasa cukup baik dalam mendengarkan dan merespon coaching. Tetapi memang ada beberapa momen di mana saya merasa terganggu Pak. Dan sebenarnya bisa lebih fokus lagi.
Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena ada beberapa kali saya merasa terganggu oleh pikiran sendiri ya, dan tidak sepenuhnya mendengarkan coaching pada saat saya coaching gitu ya, Pak. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Pak? Boleh Pak. Yang terbuka Pak. Saya mengamati tadi pada saat Pak Dian berbicara dengan Koci, Ya. ini Bapak sangat baik dalam memberikan ruang Koci berbicara Ya. dan merespon dengan tepat. Ya. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Kemudian bagaimana pendapat Bapak untuk mengenai hal ini Pak? Saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Pak Dian pada saat coaching tadi. Misalnya, tadi saat coaching berbicara tentang gangguan, ini saya mengamati Pak Dian tidak langsung merespon dengan pertanyaan yang mendalam. Nah, di sini sebetulnya bisa menggali lebih dalam lagi. Gitu. Menurut Pak Dian, bagaimana? Saya setuju Pak. Saya setuju terhadap hasil pengamatan Bapak, dan saya akan berusaha lebih fokus lagi tentunya dalam menggali informasi dari coaching. Ya, baik. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa pada area ini? Saya terbayang dan ingin sekali melatih diri saya, berlatih dan menggali informasi, dan tetap fokus pada coaching gitu, dan menghiraukan segala gangguan dari pikiran saya, karena saya merasa terganggu ketika melakukan coaching itu oleh pikiran-pikiran saya sendiri, dan dalam hal ini saya ingin fokus. Baik. Nah, kemudian kapan dan di mana Bapak akan memulai melakukan ini? Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu? Saya akan mulai kegiatan ini di sesi coaching berikutnya Pak, dan meminta bantuan dari rekan saya untuk memberikan kembali. Jadi saya akan berkolaborasi dengan kami. Baik, saya akan mencatat hasil dari pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik ya. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dalam proses kali ini? Tentunya saya mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana saya meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif yang saya miliki dan merespon coaching dengan lebih baik lagi. Itu Pak. Terima kasih. Saya senang sekali bisa membantu Pak Dian. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Sukses selalu Pak Dian. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Demikian tugas modul 2.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pengajar. Berbagi untuk negeri kita